Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Di sini ada motor Suprek 125. Untuk masalahnya motor ngebul parah ya teman-teman. Lihat bagian knalpot penuh oli. Kita akan coba hidupkan suara mesinnya, agak sedikit kasar teman-teman. Oke, untuk bagian mesinnya kita bisa dengarkan bersama-sama dan sangat-sangat tidak nyaman ya teman-teman. Dan di sini saya akan coba menekan dulu dan saya akan bongkar, dan di sini saya akan coba bahas atau berbagi pengetahuan sedikit kepada teman-teman semua masalah motor ngebul, part-part yang mana yang buat ngebul. Langsung saja saya bongkar. Nah, untuk bagian piston sudah saya lepas teman-teman. Dan kita akan bahas yang pertama yang menyebabkan motor ngebul. Dan yang pertama di sini satu, yaitu di bagian ring. Sebentar saya lepas dulu untuk bagian ring semua. Ya, sekarang untuk bagian melepas bagian ring cacing atau ring bilas. Sebentar teman-teman. Oke, ini dia ya teman-teman untuk bagian yang pertama penyebab motor ngebul. Yang pertama di sini yaitu bagian ring yang sudah aus, terutama ring bilasnya atau ring olinya ya. Ini dia penampakannya teman-teman. Dan di sini kita bisa lihat bagian ring bilasnya udah tipis, udah kemakan teman-teman. Sini. Oke, teman-teman bisa lihat. Oke. Dan yang kedua teman-teman, penyebab yang kedua motor ngebul yaitu bagian sambungan ring di sini. Oke, itu nggak boleh terlalu renggang ya teman-teman untuk bagian posisi ini. Untuk ukuran standarnya yaitu sekitar 1 mili ya. Kalau lebih jamin motor akan ngebul. Ini yang saya maksud bagian sambungan yang ini teman-teman, nggak boleh terlalu renggang ya untuk bagian jaraknya. Dan di sini untuk penyebab jarak ini semakin lebar yaitu yang disebabkan oleh ring yang mulai habis atau kemakan ya teman-teman. Oke. Dan yang kedua bagian ini baret, dan ini juga menyebabkan
motor ngebul. Dan mungkin bagian piston nggak baret, bagian ring juga nggak baret, dan mungkin bagian boringnya saja yang baret. Itu penyebab salah satu motor ngebul ya. Dan selanjutnya bagian seal klep yang bocor teman-teman. Oke, sebentar saya akan buka dulu untuk bagian klepnya, dan saya akan kasih lihat pada teman-teman semua bagian seal klepnya ya. Sebentar teman-teman. Nah, untuk bagian pengancing udah terlepas, dan ini per klepnya. Oke, lepas juga. Nah, ini dia penahan klepnya teman-teman. Dan di sini kita akan coba cek bagian bos klep. Ini nggak boleh bocor ya teman-teman, nggak boleh bocor, nggak boleh goyang atau oplak ya. Jikalau ini oplak akan memicu kerusakan pada seal klep yang di bagian sini. Dan bagian batang klep ini juga nggak boleh baret-baret ya teman-teman. Sebentar, saya lap dulu. Bagian batang klep ini kita harus teliti seteliti mungkin. Ini nggak boleh baret. Kalau itu baret, itu juga akan menyebabkan motor ngebul. Dan lanjut, penyebab motor ngebul yaitu bagian seal klep yang ini teman-teman. Kalau ini kemakan atau terlalu longgar atau kaku, mati, ini akan bocor bagian sini, ditarik oleh kompresi melalui jarak antara batang klep dan seal klep yang ini teman-teman. Kalau ini kaku seperti ini, udah keras, kita harus ganti. Dan yang selanjutnya bagian bos klep ini, mungkin di beberapa motor ada kasus yang pecah untuk bagian bos klep ya teman-teman. Dan di sini ada satu o-ring di dalam. Kalau kita melakukan penggantian bos klep, hati-hati teman-teman, jangan sampai lupa untuk o-ringnya, dan jangan sampai lupa nggak dipasang ya. Dan yang selanjutnya untuk penyebab motor ngebul itu, tapi ini jarang teman-teman, yaitu bagian packing kop yang ini. Dan oli akan menyipratkan ke bagian gear timing depan, dan jikalau ini bocor, oli akan lewat melalui ini masuk ke ruang bakar dan akan menyebabkan motor ngebul ya teman-teman. Jadi kalau kita melakukan penggantian pembongkaran, kita lebih baik mengganti packing daripada kasih lem ya. Tapi kalau nggak ada ya apa boleh buat, kita kasih lem aja. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman untuk pembahasan motor penyebab motor ngasap atau ngebul ya. Mulai dari ring yang ini, jarak sambungan ring, seal klep, bos klep, o-ring bos klep, bagian seal klep, udah teman-teman. Bagian packing mungkin cuma itu teman-teman, penyebab motor ngebul untuk tipe Suprex 125 atau yang lain, bebek-bebek yang lain ya. Tapi kalau motor sport beda lagi teman-teman, karena di bagian motor sport ada o-ring besar di bagian kop, dan di situ ada jalur ke bagian knalpot, nggak boleh bocor juga untuk bagian o-ringnya ya. Dan inilah dia teman-teman,
penyebab motor ngasap, motor ngebul ya. Di sini ada seal clamp, ring, piston, dan bos clamp ataupun packing ya. Dan apabila teman-teman yang masih awam atau masih pemula-pemula kali ya, untuk cara melihat ukuran operasi bagian piston, kita gosok bagian depan piston seperti ini. Tapi hati-hati teman-teman untuk bagian penggosokan, nanti bisa-bisa saat kita menggosok bagian nomor bisa tergosok juga, jadi kurang jelas ya teman-teman. Kita gosok seperti ini. Masih belum nampak teman-teman. Oke, di sini untuk nomor operasinya udah kelihatan teman-teman, tapi sedikit kurang jelas ya. Dan di sini untuk operasinya sepertinya operasi 25 ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan sedikit dari saya teman-teman. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua, apalagi yang teman-teman masih belajar ya. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di lain waktu.